Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ahmad Farhan. Saya akan mempresentasikan Total Quality Management. Pengertian Total Quality Management adalah salah satu dari pencapaian orientasi kualitas yang telah diterapkan oleh banyak organisasi. TQM ini menarik untuk dipelajari karena pertumbuhan yang luas dan penerimaannya di dunia bisnis. Kesadaran akan pentingnya TQM adalah keuntungan kompetitif dalam dunia bisnis. Dari waktu ke lingkungan bisnis dengan dasar keuntungan kompetitif telah bergeser dari kualitas menjadi inovasi. Prinsip Total Quality Management. Perbaikan berkelanjutan. TQM menekan pada perbaikan terus-menerus dalam suatu aspek operasi. Berbasis data, TQM mengandalkan pengembalian keputusan berdasarkan dua dan fakta, bukan intuisi atau asumsi. Fokus pada pelanggan. TQM memandang organisasi sebagai sistem terdiri dari proses-proses yang saling terkait dan berupaya untuk mengoptimalkan sistem secara keseluruhan. Budaya organisasi. TQM bertujuan untuk menciptakan budaya organisasi yang berfokus pada kualitas dan mana setiap anggota organisasi bertanggung jawab atau kualitas pekerjaan mereka. Pencegahan atau inspeksi. TQM menekan pada pencegahan masalah kualitas daripada mendeteksi dan memperbaiki setelah terjadi. Komponen penting dalam strategi TQM. Manajemen kebijakan. Manajemen kebijakan adalah proses perencanaan dan implementasi kebijakan kualitas di tingkat strategi organisasi dan melibatkan penetapan visi, misi dan tujuan kualitas organisasi, pengembangan strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan kualitas, menentukan prioritas kualitas dan alokasi sumber daya, komunikasi kebijakan kualitas seluruh organisasi, pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan kualitas. Tujuan utama dari manajemen kebijakan ini yaitu memastikan bahwa seluruh organisasi bergerak ke arah yang sama dalam hal kualitas dan perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, manajemen harian. Manajemen harian berfokus pada penerapan prinsip-prinsip TQM dalam operasi sehari-hari, organisasi serta metodologi dalam TQM yang bertujuan untuk memastikan kelancaran operasi. Manajemen harian ini menawarkan standar sebagai untuk prosedur SOP untuk menjaga konsistensi kualitas pangan yang muncul secara cepat dan efektif. Manajemen meliputi standarisasi proses manajemen dan standarisasi proses harian berlangsung. Evaluasi kemajuan. Kemajuan dievaluasi secara rencana, direvisi bila diperlukan. Umpan balik karyawan. Kesadaran dan umpan balik karyawan yang konsisten tentang status diberikan. Pengakuan proses penghargaan atau pengakuan ditetapkan. Yang ketiga, manajemen cross-fungsional. Strategi manajemen ini dapat dilakukan dengan membentuk tim. Total Quality Management ini tentu masih memiliki kekurangan yang meliputi: yang pertama, implementasi yang sulit karena membutuhkan suatu perubahan budaya organisasi yang signifikan, yang biasa sulit dan memakan waktu, serta resistensi terhadap perubahan dari karyawan atau manajemen dapat menyambut implementasi. Yang kedua, biaya awal yang tinggi karena implementasi TQM sering memerlukan investasi yang awalnya besar dalam pelatihan sistem dan perubahan proses. 4. Fokus berlebihan pada proses. Terkadang dapat menyebabkan organisasi terlalu fokus pada proses dan prosedur, mengorbankan kreatif dan fleksibilitas. Yang kelima, ketergantungan pada komitmen manajemen. Karena keberhasilan TQM sangat bergantung pada komitmen konsisten dan manajemen puncak. Yang keenam, overhasis pada pelanggan internal.
karena fokus yang kelebihan pada proses internal, pada menghilangkan perhatian dan kebutuhan pelanggan eksternal. Yang ketujuh, kompleksitas, karena TKM dapat menjadi sangat kompleks dan sulit untuk dipahami atau diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi. Yang kedelapan, standarisasi berlebihan. Dalam upaya untuk standarisasi, TKM menghambat inovasi atau fleksibilitas dalam merespon perubahan pasar yang cepat. Yang kesembilan, beban dokumentasi. TKM sering memerlukan dokumentasi yang efektif yang dapat menjadi beban administratif. Meskipun ada kekurangan, banyak organisasi menemukan bahwa manfaat TKM jauh melebihi kelemahan. Kesimpulan, TKM ini sangat penting bagi suatu organisasi atau tim dalam suatu perusahaan untuk mengatasi suatu permasalahan yang timbul karena adanya masalah dari perusahaan. Walaupun TKM memiliki kelemahan, tapi lebih banyak yaitu kelebihan dari TKM, karena TMku lebih mengesampingkan suatu kualitas produk serta selalu mengevaluasi suatu organisasi atau tim. Baik, itulah presentasi dari saya.